Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Desa Selayan. Desaku, desamu, desa kita semua. Dengan saya Rizky Kinasi sebagai presenter podcast kali ini. Hari ini kita kedatangan mahasiswa KKN UINSU yang ber-KKN di Desa Selayan ini selama 30 hari. Maka tidak perlu berlama-lama, kita panggilkan saja. Inilah dia mahasiswa KKN UINSU. Selamat datang kepada kakak dan abang mahasiswa UINSU. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Baik, Kak. Kak. Oke, sebelum saya bertanya nih tentang KKN, boleh dong perkenalan dulu untuk abang dan kakaknya. Halo Kak, perkenalkan nama saya Rahman Mubarak Siregar selaku Ketua Koordinator KKN di Desa Selayan. Dan ini kawan saya namanya. Halo Kak, nama saya Putri Ramadhani selaku sekretaris KKN UINSU. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Fernando Burutu, saya sebagai koordinator acara KKN. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk perkenalan kakak dan juga abangnya. Nah, kalian ini dari kampus UINSU, benar ya? Benar Kak, iya. Oke, apa sih UIN itu? Terus kira-kira di kampus UIN itu ada berapa fakultas gitu? Ini kan juga bisa nih jadi edukasi untuk masyarakat. Boleh dijelaskan untuk abang dan kakaknya? UIN itu kepanjangan dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Kak. Dan UIN ini pada saat ini udah berakreditasi unggul. Karena di UIN ada 8 fakultas dan 63 prodi Kak. Wah, banyak ya. Iya. Oke. Oke, sekarang aku mau lanjut bahas tentang KKN ya. Nah, KKN ini kan termasuk ya dalam salah satu tridharma perguruan, benar ya? Betul. Yaitu pengabdian masyarakat. Nah, menurut abang dan kakaknya nih, apa sih tujuan ber-KKN itu? Tujuan KKN itu mengabdi. Selain mengabdi, kita juga bersosialisasi ke masyarakat, memberikan ilmu juga kepada masyarakat, terutama pada adik-adik, anak-anak di desa ini gitu Kak. Oke, mantap jawaban untuk kakaknya ya. Nah, selanjutnya nih, menurut abang dan kakaknya nih, kenapa sih memilih nih untuk ber-KKN di Desa Selayang ini? Oke, menurut kami Desa Selayang ini unik ya, dengan berbagai macam suku, dengan berbagai macam agama, tetapi bisa disatukan di dalam satu wadah yaitu Desa Selayang. Nah, abang kok tahu gitu kan? Jadi beberapa kali ada juga dari teman ke teman dan kebetulan juga dia memiliki paman di sini kan. Nah, diberitahulah kepada kami bahwa ada satu desa namanya Desa Selayang di Kabupaten Langkat ini yang unik gitu. Dan masyarakatnya juga tidak berolok-olok, sangat baik begitu menerima tamu. Oleh karena itu kami tertarik pertama ke sini sosialisasi dan survei lah kepada kepala desa dan jajarannya, melihat-lihat lingkungan desa gitu ya. Kami melihat ada satu keunikan, beberapa lah, bukan cuma satu, banyak sebenarnya, baik dari sukunya, dari agamanya, dari kegiatannya, dari orang-orangnya. Nah, itu membuat kami tertarik untuk ber-KKN di Desa Selayang ini. Begitu kira-kira. Mantap, berarti Desa KKN ini sangat unik, benar ya? Desa Selayang ini maksudnya. Nah, selama kalian KKN di sini pastinya ada program-program kerjanya dong. Iya, tentu saja, Nah, Kak. kira-kira nih apa aja sih program-program kerja yang udah kalian laksanakan di Desa Selayang ini selama ber-KKN? Boleh dijelaskan? Kalau untuk program ya Kak, kami dari UIN juga membawa program, ada namanya program unggulan, yaitu UIN kan lagi mengangkat tema moderasi dan pro lingkungan. Jadi program unggulan kami tentang moderasi beragama dan pro lingkungan. Apa sih yang moderasi beragama yang kami laksanakan di desa ini? Yaitu kami mulai dari membuat taman. Nah, dari taman itu akan menimbulkan sambil merawat ekologi, sambil menimbulkan moderasi. Juga dibarengi dengan pembersihan atau membersihkan rumah gereja.
Dan untuk lingkungannya, kami mengundang pihak DH dari Langkat nih Kak untuk pelatihan kepada masyarakat termasuk kepada kami juga tentang apa itu maggot, ekoenzim dan bank sampah. Itu dia Kak. Nah, selain itu Kak, ada juga program kerja kami seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah. Ada 5 sekolah nih yang kami datangi Kak di desa ini. Keren. Selain itu kami juga membuat perlombaan tradisional. Ada lagi tuh Kak, kayak wirid, kami mengikuti perwiritan, bergotong royong di desa ini. Oke, untuk perlombaan tradisional itu perlombaannya yang gimana ya? Perlombaan apa tuh? Perlombaan tradisional itu permainan tradisional seperti main engkrang, main batok kelapa gitu Kak. Sama apa? Engklek. Oh iya. Congklak ya, Oke. congklak. Iya, oke. Yang termasuk tradisional benar ya. Wah, keren kalian bisa membuat kegiatan itu. Oke, nah kemarin di Desa Selayang ada pelaksanaan perayaan HUT RI ke-80 benar ya? Iya, Kak. Apakah kalian ikut terlibat dalam perayaan itu ataupun ikut terlibat dalam acara itu? Ya, kami terlibat di acara itu, Pak. Di mana dari pihak desa juga sudah menyiapkan itu. Dan kami juga ada program untuk itu. Jadi kita bisa bekerja sama, kita sebagai penggeraknya, ya desa sebagai wadah untuk memfasilitasinya, begitu kira-kira. Gimana menurut kalian dalam perayaan HUT RI ke-80 Desa Selayang ini? Meriah Kak. Meriah Kak. Meriah sekali ya? Iya Kak, Warganya betul. sangat Antusias. semangat. Antusias Iya, ya warga-warganya ya. Iya, Oke. Nah, kalian nih selama KKN, kalian tinggalnya di mana? Kalau untuk tinggal kami tinggal di dusun Sabta Marga Kak, dan selasa yang ini ada 9 dusun Kak. Jadi kami tinggal di dusun Sabta Marga. Di dusun rumah, Sabta Marga. iya, di rumah Pak Panji namanya Kak. Oke, kalian kan laki-laki sama perempuan nih, itu satu posko atau 2 atau 3 gitu? Untuk poskonya 2 Kak. Perempuan dibedakan, laki-laki dibedakan Kak. Oke, nggak boleh gabung ya? Ya nggak boleh Kak. Kenapa nih nggak boleh? Ya. Marwah. Bahaya ya, bahaya Bahaya. bener ya. Oke, nah berapa banyak sih peserta KKN dari kalian ini? Laki-laki dan perempuannya? 27 orang Kak. 20 perempuan, 7 laki-laki. 20 perempuan, 7 laki-laki. Wah, berarti laki-lakinya pada kuat ya? Soalnya cuma 7 orang nih. Bener ya? Oke, kuat sekali laki-lakinya. Oke. Nah, aku mau tanya nih, apakah selama KKN ada asmara-asmara yang terjadi gitu? Di antara kalian atau di antara teman-temannya? Jadi begini Kak, Itu dia. terkait asma itu kita manusiawi, Iya, bener. ya, laki-laki dan perempuan. Kami yakin dan dari gerak-geriknya pun kami lihat itu pasti ada. Walaupun mungkin tidak muncul di depan umum, Oke. tetapi pasti ada perasaan-perasaan di antara kawan-kawan yang terkena, baik dari sifatnya, dari wajahnya, dari perilakunya. Selama KKN kok nggak ada ya yang seperhatian ini sama aku gitu ya. Selama dulu waktu aku ngekos makannya cuma sekali sehari, aku sakit nggak ada yang nongoin gitu ya kan. Di KKN inilah baru ada perempuan yang sepeduli ini sama aku. Wow. Itu pasti ada. Berapa orang ada? Berapa orang ya? Ada Lihat ya? satu orang aja yang cilok ya. Kita tengoklah. Oh iya, bahasnya Saya- cinlok ya, cinta Iya. lokasi benar ya. Oke, nah jadi nih pertanyaan terakhir nih dari aku untuk teman-teman yang lainnya. Selama udah KKN di Desa Selayang, kira-kira apa sih harapan untuk Desa Selayang ini? Kalau dari aku sih Kak, semoga silaturahmi kedepannya kita tetap terjaga dengan Desa Selayang Kak. Oke, itu menurut kamu, menurut Ya. kalian berdua? Menurut aku untuk Desa Selayang semoga makin maju lagi ke depannya. Setelah kami tinggalkan ini, semoga program kerja yang telah kami lakukan berjalan di kemudian hari. Oh, berkelanjutan benar ya. Oke, gimana untuk Abang Rizky Bruto? Baik, saya dari kampung. Sebenarnya banyak kemajuan yang mudah saya lihat di Desa Selayang ini dibandingkan kampung saya. Baik dari segi perkebunannya atau pengolahan
desanya. Di sini juga atas dia dinamakan desa tapi ada sudah pekannya. Kalau di kampung saya ini Desa Selayang ini udah bisa jadi kecamatan ini. Kampung saya itu satu kampung itu seperti satu dusun di Desa Selayang ini. Jadi harapan saya yang pertama seperti kata ketua tadi, jangan putus silaturahmi. Setelah ini apapun kita selalu saling berkontak-kontak Allah. Kemudian yang kedua, program yang sudah kami buat mudah-mudahan bermanfaat, baik dari yang maggot tadi, sampahnya mudah-mudahan selalu terjaga sehingga masyarakat Selayang sehat dalam menjalankan apapun dan tidak ada terganggu ingin mencapai apapun, entah ada mau jadi tentara, polisi, TNI segala macam, jangan gara-gara sakit jadi warga Selayang tidak diterima, ya kan. Jadi mudah-mudahan dengan program kami tadi berlanjut terus sehingga warga Selayang sehat. Kemudian yang terakhir harapannya untuk Desa Selayang teruslah berkembang lagi, jangan hanya berjalan di tempat saja. Sebaik-baiknya hari ini adalah yang lebih baik dari masa lalu, dan sebaik-baiknya ke depan adalah yang lebih baik dari hari ini. Oke, keren sih jawaban-jawaban dari teman-teman Winsun ya. Nah, mungkin ini aja sih yang dapat aku tanyakin ke teman-temannya. Terima kasih ya untuk waktunya, karena udah menyempatkan nih untuk bisa mengisi podcast kali ini. Terima kasih kembali Kak udah mengundang kami dalam podcast ini. Oke. Nah, jadi terima kasih guys, untuk hari ini podcast kita sudah selesai. Inilah dia cerita dari pengalaman ataupun KKN dari anak-anak mahasiswa UINSU. Jadi sampai sini saja podcast kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.